Hey guys, welcome to my podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcastnya Mutia. Hari ini aku akan sharing podcast yang beda dari sebelumnya karena mungkin ini adalah segmen yang baru ya di podcast aku, yaitu segmen Jepang. Kenapa aku mau buat segmen Jepang ini? Karena uh, aku sebenarnya pernah ke Jepang, jadi aku nanti akan ceritain nih gimana ceritanya aku ke sana dan aku ngapain di sana. Dan aku rasa tuh selama aku di sana, aku nemuin banyak hal yang menarik dan mungkin penting sih. Kalau buat aku sih ada informasi-informasi yang penting mungkin untuk kita ketahui gitu. Nah, insya Allah akan aku share apa aja informasi-informasi penting dari pengalaman aku selama di Jepang. Tapi juga kalau misalnya teman-teman ada yang mau tahu informasi yang sedikit kurang penting, misalnya kayak daily life aku di sana, aku juga akan share kalau teman-teman mau ya. Kalau misalnya mau nanti bisa komen di kolom komentar aja. Oke, sip, langsung aja kita mulai ya. Nah, jadi di podcast Jepang yang pertama ini aku mau share informasi dan pengalaman aku ketika pertama kali aku datang ke sana gitu. Oh ya, sebelumnya aku mau cerita dulu. Aku ke sana itu bulan bulan Januari 2020 sampai Februari 2020, tapi tanggal akhir Februari sampai akhir Januari sampai awal Februari. Jadi kira-kira tuh totalnya durasinya 2 minggu gitu. Mungkin buat teman-teman ini kayaknya kurang lama gitu ya di sana 2 minggu. Tapi buat aku karena aku sebelum itu nggak pernah jauh-jauh gitu dari rumah gitu dari orang tua. Aku nggak pernah ngekos juga kalau kuliah gitu. Jadi ini pengalaman yang menurut aku unik dan berharga sih karena pertama kalinya gitu jauh. Nah, eh oh ya di podcast yang pertama ini aku mau sharing sama teman-teman semua informasi dan pengalaman aku ketika pertama kali aku ke sana dan pada saat aku ke sana itu ternyata di Jepang tuh lagi musim dingin teman-teman, lagi winter. Nah, ini adalah pengalaman pertama aku juga berada di negara yang lagi winter gitu. Sebelumnya aku belum pernah gitu. Jadi interest banget sebenarnya awalnya. Akhirnya juga sih awalnya sih. Nah, mungkin aku akan mulai dari perjalanan sebelum sebelum perjalanan sih. Lebih tepatnya tuh pas persiapan mau berangkat gitu. Sebenarnya ada beberapa hal yang bersifat dramatik banget sih ketika aku mempersiapkan berkas-berkas administratifnya gitu, kayak misalnya visa, terus tiket kayak gitu. Jadi waktu itu tuh rencananya dari kampus aku tuh ada beberapa orang yang akan ke Tokyo internship itu. Ada berapa ya? 4 atau 5 kalau nggak salah. Cuman karena apa namanya researchnya itu kan internshipnya itu berdasarkan riset kita. Jadi kelima orang ini tuh kita beda-beda gitu, topik tesisnya tuh beda-beda, topik tesis dan TA itu beda-beda. Jadi supervisornya kan beda-beda juga gitu. Nah, setiap supervisor kan punya jadwalnya masing-masing. Akhirnya kita semua terpisah gitu jadwalnya gitu. Jadi yang satu datang pas yang satu ini pulang, yang satu datang, yang satu pulang, yang satu datang kayak gitu gitu. Nah, kemudian waktu bikin visa itu kan salah satu eh, syaratnya itu adalah ada surat rekomendasi ya dari kampus gitu. Itu juga sebenarnya agak dramatik karena pada saat itu kebetulan tuh dosen yang berwenang untuk tanda tangan surat itu lagi di luar negeri waktu itu dan itu eh, baru berangkat kalau nggak salah gitu. Jadi harus nunggu dulu beliau pulang terus kita kayak berlima tuh ngerasa was-was gitu tuh keburu nggak ya bikin visa karena bikin visa itu kan terkenal lama ya, maksudnya kita nggak bisa yang cepet-cepet gitu, apalagi waktu itu lagi high season, waktu bulan aku tuh bikin bikin visa itu bulan Desember, iya itu kan high season banget gitu kan, orang-orang pada pergi gitu. Itu sebenarnya wah was-was banget sih, tapi alhamdulillah ternyata masih keburu dan alhamdulillah banget tuh aku nemu sama teman-teman aku tuh nemu agensi untuk ngurus visa yang lumayan cepat ternyata gitu, lumayan cepat banget gitu, jadi keburu gitu. Kemudian yang kedua adalah tiket pesawat. Nah, karena kelima dari kita itu beda-beda ya tanggal keberangkatannya, jadi kita ngurus masing-masing dan setiap tanggal keberangkatan itu kayaknya punya karakter masing-masing ya. Maksudnya kayak ada yang udah tanggal segini terus jadi harganya mahal, ada yang masih murah gitu. Waktu itu aku alhamdulillah masih dapat yang murah, padahal aku udah lumayan lumayan mepet gitu waktu itu. Dan itu tinggal satu kursi lagi. Oh my god itu. Aduh. Ya Allah, aku masih ngerasain ya. Itu tuh aku tinggal satu kursi lagi, itu tiket paling murah dan itu tinggal satu kursi lagi gitu.
Wah, itu aku waktu proses pembayarannya agak-agak hektik ya karena takut udah diinin orang lain gitu. Nah, terus aku ke sana itu aku dari Jakarta ke Tokyo itu tanpa transit itu aku dapat harga 5, sekian juta gitu. Itu lumayan murah sih. Karena teman-teman aku yang lain itu di atas itu 7, 8 gitu. Itu bolak-balik juga gitu. Tanpa transit juga. Nah, akhirnya udah aku dapat tiket itu. Ternyata tiket itu juga karena tiket itu tuh jadwal keberangkatannya tuh malam banget sih. Malam setengah malam sih hampir kalau nggak salah jam setengah 12 malam deh. Kalau nggak salah jam segitu dan itu di bandara sepi banget mana sendiri kan ya kan aku santai sendiri gitu. Oh ya aku lupa state kalau aku tuh sendiri ke sana gitu. Sendiri itu di bandara tuh sepi banget sih itu jam segitu aku ngerasa kayak ini kok agak-agak gimana ya gitu. Sendiri gitu. Nah, terus abis itu aku ke sana itu berapa? 7 jam kalau nggak salah, 7 7, sekian jam lah. Itu lumayan sih. Itu perjalanan paling lama yang pernah aku tempuh sampai saat ini sih, 7 jam di dalam pesawat gitu. Tapi aku ngerasa amazed banget sih karena apalagi pas lagi lihat ini sih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang pernah apa namanya naik pesawat pas malam-malam menuju pagi pasti ngelihat view-nya tuh keren banget gak sih? Aku kayak masya Allah keren banget gitu. Dan sampai akhirnya aku sampai di bandara Haneda di Tokyo. Itu kira-kira nyampe jam 8 pagi waktu Tokyo. Nah, saat itu aku ketika udah nyampe bandara tuh aku langsung nyari ini sih. Oh iya, aku punya hal-hal dramatik juga di sana. Aku banyak banget hal dramatik deh. Beneran. Itu tuh pas aku nyampe apa namanya? Nyampe ke bandara itu setelah lewat imigrasi, kan kita nunggu koper ya. Nunggu koper. Nah, karena nunggu kopernya lama, aku ke toilet dulu. Ke toilet dulu, terus aku ke toilet bawa HP kan, bawa bawa tas gitu. Pas aku keluar, tiba-tiba ada yang apa? Tiba-tiba ada yang manggil aku katanya, Mbak itu HP-nya ketinggalan ya katanya. Terus aku baru ingat, oh iya ternyata HP aku ketinggalan. Aku bersyukur banget, sih, alhamdulillah banget karena pas aku ke toilet itu aku ketemu orang ini gitu. Jadi ini perempuan, terus dia orang Indonesia, alhamdulillah. Jadi dia bisa ngasih tahu aku gitu. Aku tuh ngerasa kayak oh my god kalau misalnya HP aku hilang, oh no 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 gitu. Terus akhirnya dari situ aku mulai lebih aware lagi karena aku kayaknya nggak fokus kali ya karena udah lumayan lama sih di pesawat gitu kan capek juga itu 7 jam di sana. Nah akhirnya pas udah selesai ngambil koper, aku beli SIM card dulu tuh. Aku biasanya kalau misalnya keluar negeri itu beli SIM card di sana sih. Karena supaya lebih apa ya? Lebih enak aja nggak tahu pengen aja gitu dan biar ada kenang-kenangan aja gitu. Nah aku tuh beli SIM card di sana. Nah aku tuh bingung kan. Aku beli SIM card di mana ya? Aku lihat ada Sevel di sana, ya ada Sevel di sana. Terus aku ke sana. Terus dia bilang dia nggak jual SIM card. Terus dia nyaranin untuk ke toko yang lain gitu. Akhirnya aku cari tuh toko ini mana ya yang jual SIM card. Terus aku nggak nemu. Akhirnya aku tanya ke salah satu petugas yang ada di airport sana. Aku tanya ke seorang bapak-bapak yang lagi bertugas waktu itu. Nah, aku tanya, kalau misalnya beli SIM card di mana ya? Nah, aku tanyanya pakai bahasa Inggris karena ya kalau karena kalau orang-orang di airport itu udah terbiasa bahasa Inggris kan ya. Jadi aku lebih enak gitu. Aku tanya ke bapak-bapak itu terus bapak-bapak itu bilang ke sana bla bla nggak pakai bahasa Inggris sih tapi pakai bahasa isyarat dia bilangnya ke sana ke sana ke sana ke sana ke sana gitu. Ya udah aku coba iya iya aja karena ya udah bapaknya udah nunjukin arah ya udah aku ikutin aja. Pas aku ke sana terus aku nggak nemu juga di mana gitu. Apakah ini naik lagi apa kemana gitu. Akhirnya tuh kayaknya bapak-bapak itu ngeliatin aku dan kayaknya aku ngeliatin aku kalau aku nggak nemu gitu. Akhirnya bapak-bapak itu tuh nganterin aku dianterin sampai ke tokonya aku merasa kayak wow ini keren banget sih karena oh ya dosen aku pernah bilang bahwa di Jepang itu orangnya pekerja tuntas gitu. Jadi kalau kayak tadi contoh kecil itu kalau misalnya kita nanya terus kita bingung tuh dianterin sampai dapat gitu loh, dianterin sampai dapat. Dan ini aku nggak ngalamin sekali tapi berkali-kali selama aku di Jepang itu berkali-kali kayak gitu gitu. Jadi satu poin yang aku rasa amazed banget tuh kerja tuntasnya orang Jepang itu keren banget sih.
Jadi benar-benar kalau termasuk ngebantuin orang tuh benar-benar sampai tuntas gitu, sampai terbantu gitu. Nah, akhirnya aku udah sampai di toko apa namanya yang jual SIM card. Nah, di sana tuh aku lihat-lihat dulu tuh kan, aku lihat-lihat dulu kira-kira aku butuhnya berapa gigabyte gitu, harganya berapa. Terus aku bayar deh. Akhirnya aku beli. Nah, cuman di situ tuh ada apa namanya? Ada apa namanya? Kayak ada peringatan, bukan peringatan apa sih namanya? Ada keterangan gitu kalau misalnya mau dipasangin sama petugas di toko tersebut harus bayar lagi gitu. Aku lupa bayarnya berapa, cuman kalau dikerupiahin itu lumayan mahal sih. Terus aku merasa kayak kayaknya aku mending eh apply sendiri aja deh kartunya gitu ya. Udah akhirnya aku coba dulu tuh masukin dan aktifin si kartunya lewat instruksi yang ada gitu. Ternyata itu tidak semudah yang dibaca sih. Ada beberapa step yang dilompat-lompat sama instruksi tersebut gitu. Akhirnya aku harus mikir dulu. Aku pokoknya di sana 30 menit itu ngurusin SIM card sampai aktif gitu. Terus alhamdulillah akhirnya tuh aktif. Jadi aku lebih lebih bisa untuk nyari informasi dari HP gitu. Nah, akhirnya pas udah aku selesai beli SIM card itu, aku beli tiket untuk naik bis ke tempat institusi aku magang. Nah, setelah aku keluar dari airport dan aku nungguin nungguin bisnya, di situ aku baru ngerasa bahwa kenapa tangan aku mati rasa ya gitu. Kenapa ya? Kenapa ternyata dinginnya parah banget sih. Itu mungkin buat aku itu parah banget ya karena aku pertama kali ada di suhu yang segitu. Waktu itu pas aku pertama datang itu suhunya 7 derajat Celcius. Mungkin ini buat orang Jepang kayaknya biasa aja gitu ya. Karena di hari-hari berikutnya itu ternyata lebih dingin, bahkan sampai minus gitu. Jadi aku waktu ke sana sebenarnya agak kaget juga sih. Badan aku kaget sih karena itu dingin banget meskipun aku udah pakai segala macam jaket winter dan segala macamnya gitu. Nah sampai akhirnya aku udah naik bis, aku udah lumayan nyaman sih karena di sana ada air conditionernya jadi lebih lebih hangat gitu. Nah terus akhirnya aku turun di salah satu stasiun namanya Chofu Station. Nah, cuman aku tuh nggak berhenti di tepat si stasiun itu. Jadi aku harus jalan beberapa ratus meter dulu gitu. Terus karena aku bingung, aku kadang-kadang nggak bisa baca GPS. Aku bingung tuh. Akhirnya aku tanya sama salah orang ibu-ibu gitu.